Salve saudara-saudari, pada kesempatan ini mari kita mencoba menjawab pertanyaan. Mengapa saudara-saudara Protestan kita yang terkasih tidak berusaha untuk menjelaskan sola scriptura secara rasional, tapi justru berusaha untuk merefute tradisi Katolik ya? Nah, mari kita bongkar. Protestan pada umumnya tidak pernah menjelaskan secara rasional sola scriptura secara mendalam, tetapi lebih berfokus pada penolakan terhadap tradisi gereja Katolik. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor historis, filosofis, dan teologis yang melekat dalam reformasi Protestan. Nah, ada beberapa alasan utama. Yang pertama, sola scriptura bersifat dogmatis, bukan rasional. Sola scriptura dipegang sebagai postulat iman, dogma yang diterima begitu saja dalam Protestantisme, bukan sebagai kesimpulan dari argumen rasional yang koheren. Sola scriptura tidak dapat dibuktikan oleh kitab suci sendiri tanpa jatuh ke dalam circular reasoning, yaitu berpikir melingkar. Jika seseorang berkata kitab suci adalah satu-satunya otoritas karena kitab suci mengatakan demikian, ini menjadi bukti yang mengasumsikan kesimpulan itu sendiri. Nah, tidak ada ayat yang menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber wahyu. Bahkan Alkitab sendiri mengakui tradisi. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Karena ini adalah asumsi dasar, aksioma, maka Protestan tidak merasa perlu membuktikan rasionalitasnya. Cukup dengan menolak otoritas lain. Nah, ini penting bukan? Poin yang kedua, reformasi berdasarkan reaksi, bukan argumen positif. Reformasi Protestan terjadi bukan karena suatu refleksi rasional terhadap sola scriptura, tetapi sebagai reaksi terhadap otoritas gereja Katolik yang dianggap korup dan menyalahgunakan kekuasaan. Reformator seperti Martin Luther dan John Calvin tidak membangun teologi mereka dari analisis filosofis tentang wahyu ilahi, tetapi dari protes terhadap otoritas paus dan tradisi gereja. Alih-alih membuktikan bahwa sola scriptura benar, reformator lebih menekankan bahwa otoritas paus dan tradisi salah atau menyimpang. Ini menyebabkan pendekatan yang lebih destruktif, membongkar tradisi, daripada konstruktif, menjelaskan rasionalitas wahyu. Dan yang ketiga, konsekuensi logis dari sola scriptura tidak diakui oleh Protestan. Ya. Sola scriptura sebenarnya mengarah pada relativisme interpretasi, tetapi Protestan jarang mau mengakui hal ini. Jika hanya kitab suci yang berotoritas, maka siapa yang berhak menafsirkan? Kenyataannya, setiap individu bebas menafsirkan sendiri, yang menyebabkan ribuan denominasi Protestan dengan interpretasi yang berbeda-beda. Protestan tidak mau menjelaskan rasionalitas sola scriptura karena tidak ada sistem otoritas yang jelas dalam Protestantisme untuk menafsirkan kitab suci secara definitif. Sebagai perbandingan, dalam teologi Katolik dan filsafat Thomistik, wahyu ilahi harus memiliki otoritas objektif yang bisa diakses oleh manusia dengan kepastian. Gereja dan magisterium itu sendiri berfungsi sebagai otoritas epistemik yang menjaga wahyu agar tidak jatuh ke dalam subjektivisme atau relativisme. Dalam Protestantisme, karena tidak ada otoritas gereja, kebenaran menjadi relatif sesuai dengan interpretasi masing-masing individu atau kelompok. Poin yang keempat, ketidakmampuan membedakan tradisi manusia dan tradisi apostolik. Protestan seringkali menolak tradisi dengan asumsi bahwa semua tradisi adalah tradisi manusia yang bertentangan dengan kitab suci. Namun dalam kitab suci sendiri, Rasul Paulus berbicara tentang tradisi suci atau paradosis dalam bahasa Yunani yang harus dijaga. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Gereja Katolik membedakan antara tradisi apostolik, tradisi suci, dan tradisi manusia dengan T kecil yang berubah-ubah. Protestan gagal memberikan argumen rasional mengapa tradisi apostolik bisa ditolak, padahal kitab suci sendiri berasal dari proses tradisi yang diturunkan oleh gereja. Sebagai perbandingan, filsafat Thomistik memahami tradisi sebagai sesuatu yang koheren dengan akal budi dan wahyu, karena kebenaran tidak bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Veritas non contradicit veritati. Poin yang kelima, otoritas gereja dibutuhkan untuk menentukan kanon kitab suci. Sola scriptura memiliki masalah epistemologis yang serius. Ya, bagaimana seseorang tahu bahwa
27 kitab Perjanjian Baru adalah bagian dari kitab suci. Alkitab tidak pernah mencantumkan daftar kitab-kitab yang termasuk dalam kanon. Kanon kitab suci ditentukan oleh tradisi dan magisterium gereja pada abad keempat dalam Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartago tahun 397. Jika sola scriptura benar, maka harus ada ayat yang menyebutkan daftar kitab yang otoritatif, tetapi sayang sekali ayat ini tidak ada ya. Ironisnya, Protestan menerima kanon Perjanjian Baru yang ditetapkan oleh Gereja Katolik, tetapi menolak otoritas yang menetapkannya. Dari sudut pandang filosofi Thomistik, hal ini menunjukkan bahwa sola scriptura tidak cukup untuk menjamin kepastian tentang wahyu. Tanpa otoritas gereja, tidak ada cara untuk memastikan bahwa kanon Alkitab adalah benar, bukan? Nah, saudara-saudariku, sebagai kesimpulannya, yang pertama, Protestan tidak menjelaskan rasionalitas sola scriptura karena doktrin ini bersifat dogmatis, bukan hasil dari pemikiran rasional. Yang kedua, reformasi lebih bersifat relatif, bukan reflektif, lebih menolak tradisi daripada membuktikan sola scriptura secara positif. Sola scriptura mengarah pada relativisme interpretasi, tetapi Protestan enggan mengakui konsekuensi ini. Protestan gagal membedakan antara tradisi apostolik yang sah dan tradisi manusia, menyebabkan kesalahan dalam menolak tradisi. Sola scriptura tidak bisa menjelaskan bagaimana kita mengetahui kanon kitab suci, karena kanon sendiri ditetapkan oleh tradisi dan magisterium Gereja Katolik. Dari perspektif filsafat Thomistik ditunjukkan bahwa wahyu ilahi tidak bisa hanya bergantung pada teks tertulis tanpa otoritas yang menafsirkannya. Kebenaran membutuhkan otoritas objektif, dan inilah alasan mengapa sola scriptura tidak dapat dipertahankan secara logis. Jadi, sola scriptura tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis.